dari kekal sampai kekal. Hanya Engkau Allah yang benar, Allah Israel yang Maha Esa. Katakan, selamanya Bapa kekal kami yang Maha Tinggi. Selamanya Bapa kekal kami yang Maha Tinggi. Katakan amin. Yahweh namamu, sama-sama. Yahweh namamu, Kau yang kupuji. Umat Tuhan ya yang keras. Kau yang kusembah, Yahweh
yang maha tinggi. Selamanya Bapa kekal kami yang maha tinggi, yang maha tinggi. Yang maha tinggi, yang maha tinggi. Katakan amin. Oh haleluya. Terima kasih Bapak, sampaikan pesan malam hari ini. Kami sambut pengajaran ini dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap belajar katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Ya, malam hari ini saya akan memberikan tema satu hal yang sangat penting. Kemarin kita sudah belajar bagaimana hidup umat perjanjian. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengikuti, silahkan melihat di YouTube. Pengajaran bisa dimasukkan di playlist ya. Tolong media playlist untuk pastor teaching, jadi supaya orang bisa mencari bagaimana kita belajar bahwa kekristenan itu berkesinambungan. Ya, Bapak Ibu Saudara harus mengerti bahwa hari ini kita gereja Tuhan itu sedang mengemban misi keselamatan perjanjian Abraham, ya, dari kekal sampai kekal, dan tampuk tugas diberikan kepada gerejanya, bukan pada Israel lagi. Gereja tidak pernah berdiri sendiri, tapi gereja ada karena nubuatan. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara itu seperti Israel rohani. Dan itu nyata karena Allah hari ini hadir, Bapak Yahweh dan Yesua HaMasiah, Yesus Kristus Tuhan itu ada di gereja. Tidak ada secara faktual itu di Israel, tidak. Karena Allah sudah menyatakan rancangannya, tetapi Israel menolak Mesias. Dan itu pun adalah bagian dari rancangan Allah juga. Supaya bangsa-bangsa yang tidak mengenal Yahweh Elohim, mereka boleh didamaikan melalui salib Kristus. Jadi Bapak Ibu harus sangat kuat teguh. Kita tidak pernah berdiri sendiri. Memang kita tidak di bawah hukum, tapi di bawah kasih karunia. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku tidak pernah meniadakan satu iota pun dari hukum Taurat. Tetapi aku datang untuk menyempurnakan, menggenapi. Jadi hidup perjanjian baru, hidup kasih karunia itu menyempurnakan apa yang ada di hukum Taurat. Jadi Bapak Ibu Saudara sesungguhnya hidup lebih daripada hukum Taurat, bukan meniadakan hukum Taurat. Contohnya begini, kalau pada zaman dulu, ya ini ayatnya ya, terima kasih bisa dibaca langsung. Minta maaf karena LED tidak dinyalakan, jadi Bapak Ibu Saudara lihat yang di sebelah kanan saja, karena yang sebelah kiri tertutup itu atapnya drum, tutupnya drum itu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya bacakan ayat ini aja. Karena aku berkata, Matius 5:18, aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Bagaimana Bapak Ibu Saudara di atas hukum Taurat? Karena saudara menggenapi. Nah contohnya, hukum Taurat itu berbicara perbuatan. Perbuatan didasarkan dari perintah. Itu perjanjian lama. Maka perjanjian lama diukur dari perbuatan.
Tapi apakah perjanjian baru tidak diukur dari perbuatan sesungguhnya? Tidak, saudara. Tetap diukur dari perbuatan, tapi berbeda. Perbuatan yang dilakukan di perjanjian baru atas dasar kesadaran. Bukan perintah manusia, tapi karena mengasihi Allah. Tuhan Yesus berfirman, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Sebab yang mereka lakukan ada peraturan manusia. Perjanjian baru bukan diatur oleh manusia. Gereja tidak pernah diatur oleh manusia. Gereja hadir karena kesadaran, oleh karena kasih karunia. Jadi kasih karunia lebih daripada hukum. Itu yang membedakan. Saudara pengajaran hari ini datang, besok doa malam datang, itu bukan karena peraturan, tapi kerinduan. Amin. Karena love. Kalau perjanjian baru tidak dibangun cinta. Perjanjian lama dibangun cinta. Barang siapa mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, ia akan mentaati seluruh perintahku. Dasarnya cinta. Orang kalau udah falling in love, laut saja diseberangi saudara, padahal tidak bisa renang. Ngomong sama pacarnya, demi cintaku kepadamu, laut aku akan seberangi. Kamu kapan belajar renang? Nah itu kan bahasa yang muluk. Bahasa menyatakan cintanya. Gunung akan kudaki. Kalau perlu bulan akan kudatangi. Gitu. Nah itu sesuatu yang menyatakan kerinduan. Maka itu firman Tuhan berkata bahwa kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi kasih karunia di atas hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara, katakan amin. Barang siapa melihat seorang perempuan dan menginginkannya dalam hati, dia sudah berzina. Hah? Lebih tinggi loh. Sedangkan di hukum Taurat, barang siapa ditemukan sedang kumpul kebo, gitu ya misalkan ya, dia akan dihukum. Tapi Tuhan Yesus berkata, barang siapa melihat seorang perempuan atau laki-laki, sama sekarang ya, sekarang laki dengan laki, wanita dengan wanita, kamu sudah berzina. Barang siapa mengatakan jahil, mengutuk, maka kamu akan dihukum. Barang siapa membenci saudaranya, dialah pembunuh. Wah, lebih tinggi. Jadi hidup dalam kasih karunia itu bukan hidup serampangan saudara. Oh enggak apa-apa, enggak ibadah, enggak apa-apa, soalnya kasih karunia. Itu yang terjadi toh. Halo, itu yang kita terima. Makanya kita tidak sadar bahwa gereja itu mengemban tugas yang besar yang memegang perjanjian Abraham. Kita. Makanya dikatakan bahwa orang yang hidup ya percaya kepada Tuhan Yesus, maka mereka dikatakan adalah keturunan Abraham dan berhak menerima perjanjian Abraham. Dan orang yang hidup dengan iman. Iman yang dibawa Bapak Abraham sampai nanti kekekalan dan sampai Tuhan Yesus berkata, adakah iman di bumi? Mana imannya Abraham yang aku kasih kepadamu, berikan kepadaku sekarang. Aku mau lihat iman ini. Nah kalau saudara mengerti hari ini, kalau saudara mengerti hal ini bahwa hidup kita itu terhubung dengan perjanjian, hidup saudara beda. Katakan amin. Kita akan lebih sungguh-sungguh. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih dari orang Farisi ahli Taurat, kamu tidak akan pernah masuk kerajaan surga. Wah, iblis masuk saudara ke gereja diporak-porandakan dengan pengajaran hyper grace yang salah. Tidak apa-apa, hari ini kasih karunia tidak apa-apa. Tuhan itu mengerti, Tuhan itu memaklumi, itu iblis. Makanya tadi sore saya kan Selasa sama Jumat nanti dibikinkan thumbnail yang menarik KKR online. Wah sorry, hari Selasa dan Kamis jam 4:30 saya bisa masuk kurang 4:30 dan saya akan lepaskan nubuatan. Wah ternyata energi saya lebih banyak terkuras, agak lemes saya. Itu keluar semua saudara.
Dan situ saya sudah sampaikan pernyataan Tuhan, hati-hati dengan iblis yang sekarang menyamar jadi malaikat terang. Ini udah masuk gereja. Jadi Bapak Ibu Saudara mesti jeli banget. Ya. Harus benar-benar saudara belajar Alkitab supaya jangan tertipu. Nah, malam hari ini saya mau sampaikan bagaimana visi 10 tahun ke depan 2033. Ya, kita dikawal oleh Tuhan supaya kita mengerti bahwa kita sekarang sedang memegang perjanjian Abraham dan saudara adalah kelompok imam-imam yang tetap mengangkut tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu ada di dalam Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus Tuhan, di gerejanya. Ya, seperti hari ini saudara sedang angkat tabut. Setiap pertemuan kita sedang angkat tabut perjanjian. Dan tabut perjanjian itu tetap ada saudara. Bahkan nanti kita akan melihatnya di bait Allah yang sesungguhnya nanti di Yerusalem baru, dan di sana ditunjukkan tabut perjanjian yang dibawa oleh bangsa Israel ketika mereka berjalan di padang gurun melewati peperangan demi peperangan, dibawa oleh Daud, ya. Dan tabut perjanjian sampai hari ini tidak ditemukan, walaupun ada kesaksian dari seorang arkeolog yang sudah meninggal, Bapak John Wyatt, dan itu memberikan kesaksian yang luar biasa. Dan saya percaya kalaupun ditemukan tabut perjanjian, saya kasih tahu, tidak ada Tuhan di sana. Bapak Ibu Saudara harus mengerti, Tuhan tidak ada di gedung. Bahkan di Yerusalem pun tidak ada. Jangan tertipu. Maka itu berdoa ya, kita nanti semua akan berangkat ke Yerusalem. Saya percaya Tuhan akan siapkan 3 miliar. Amin. Saya ajak saudara semua, nanti kita tulis, maaf hari ini 2 minggu tutup karena kita semua beribadah ke Tanah Suci. Semua bangsa-bangsa ke sana, tapi kita tidak menyembah tanah itu. Amin. Kita tidak, kita hanya napak tilas. Yang saya sudah jelaskan, orang yang berziarah, sesungguhnya orang yang berziarah itu adalah orang yang mengerti bahwa hidupnya memegang tabut perjanjian, mengangkat tabut dan memegang perjanjian Abraham. Itu orang berziarah, ya, di surat Mazmur. Bukan berziarah itu artinya saudara ke Yerusalem. Ya kalau saudara tidak bisa gimana? Bukan. Dan Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat berapa itu 20 ayat 20, Tuhan Yesus berkata kepada seorang perempuan, dikatakan nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Tuhan Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan. Lihat saudara, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di mana? Yerusalem. Bukan. Siapa yang mau mempercayai ini? Roh agamawi masuk kepada gereja. Orang pikir di gedung ini ada Tuhan. Tidak ada Tuhan saudara. Tapi ketika 2-3 orang berkumpul atas namaku, maka aku hadir. Yahweh hadir, Yeshua HaMashiach hadir, Yesus Kristus, amin. Tapi ketika kita keluar tidak ada Tuhan di sini. Tapi bagaimana iblis sudah membuat orang pikir kalau mau doa datang ke gedung toh, dipikir ada Tuhan. Tidak usah, kalau saudara mau doa pribadi di rumah saja. Sebab di dalam hatimu sudah ada Tuhan. Kamu bait Allah. Oh puji Tuhan Pak, berarti mulai minggu depan saya tidak ke gereja. Saudara, ke gereja itu berbeda dengan doa pribadi. Anda diminta untuk ngangkat tabut perjanjian bersama-sama. Gereja dan bait Allah berbeda. Ya, gereja itu adalah kumpulan para imam. Tuhan Yesus perlu mati di atas kayu salib untuk menghasilkan gereja, dan kepala gereja adalah Tuhan Yesus, dan saudara ada tubuhnya. Bagaimana tubuh tidak pernah berkumpul? Maka itu hanya orang-orang yang peduli dengan Tuhan Yesus, mereka akan setia ke gereja. Sebab gereja bukan sekedar agamawi. Katakan amin. Semakin banyak saudara rajin berkumpul, tabut perjanjian ada, maka saudara sedang mempercepat kedatangan Tuhan Yesus. Katakan amin. Kita selalu berkata, terus berseru, datanglah Tuhan Yesus, datanglah Tuhan Yesus. Dan panggilan kita gereja ini adalah Yohanes Pembaptis. Saya ditetapkan Tuhan sebagai orang yang berseru-seru. Kita Yohanes Pembaptis. Tuhan buka rahasia-rahasia ini.
Nah kembali Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti bahwa bukan di Yerusalemnya, ya, tapi kita nanti ke sana, kita memberkati Yerusalem, kita mengangkat tangan, memblessing berkat Yerusalem, dan saudara bisa mengetahui tanah yang diinjak oleh Tuhan kita, dan Allah Yahweh juga hadir. Saudara bisa melihat gunung Sinai. Doakan, tidak ada yang mustahil, asal saudara mengerti tentang kebenaran ini. Ya. Nah, malam hari ini saya akan berbicara tentang hal yang sangat penting, tapi sebelumnya kita akan lihat dulu satu cuplikan yang sebetulnya mau saya tayangkan hari Minggu, tapi saya tayangkan hari ini, malam hari ini, supaya saudara lebih membuka mata saudara tentang betapa berharganya seorang manusia di hadapan Tuhan. Dan disitulah saya menangis waktu baru tadi hari ini saya baru menemukan seorang bayi yang diselamatkan. Ya mungkin itu saya dulu begitu karena mama saya bilang kamu tidak nangis dan harus dipukuli, dan sampai akhirnya menangis. Tuhan mengasihi saya saudara. Amin. Kita tonton sebentar. वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मांग रहे थे बहुत। एक में करेगा ट्राई, बस एक में वेट करेंगे। Saya kagum dengan perawat dokternya yang tidak menyerah untuk menyelamatkan. Luar biasa. ठीक है, लिक्विड पैराफिन दो, लिक्विड पैराफिन दो, ट्रस्ट लिक्विड पैराफिन दो। ये डायबिटिक पेशेंट के बच्चे हैं, ये ऐसे ड्रामा करते हैं। ऑक्सीजन आना उसमें, ऑक्सीजन चाहिए होगी। बच्चे देखने में बड़े होते हैं पर उनके अंदर से छोटे हैं। पानी है उसमें, पहले देखो, दावत जल्दी करो, इसमें सब लेकर बड़े कर देंगे। इंजेक्शन है इसमें एड्रेनलिन इंजेक्शन होता है, ऑक्सीजन चार्ज करके भेजाएं। ऑक्सीजन बेटा इधर आइए, ये क्या हुआ? नॉर्मल है, ऐसे पकड़ दे, नॉर्मल ऑन कर दो, नॉर्मल बहुत है, ठीक है। ऑक्सीजन आ गया, थोड़ा आ गया।
चेक से लगे इसको रुको देखता हूँ बेहतर हो रहा है बच्चा ऐसे अभी ना तोड़ देखते रहते देखते एक साथ कर रहे हैं नाक के पास करो बेटा नाक के पास करो पेड़ में लग दे Betapa berharganya ya saudara. Waktu saya nonton ini nangis ya saudara. Saya melihat manusia itu betapa beratnya. Karena ada seorang yang peduli gitu. Jika perawat atau dokter ini yang hanya melakukan dengan tanpa cinta saudara, mungkin 3 menit ditinggal gitu saudara. Tapi saya lihat di luar negeri itu betul menghargai nyawa saudara. Kita berdoa di Indonesia juga. Lihat saudara, saya membayangkan nanti anak ini besar, gimana ya Tuhan? Ya seorang bayi yang lahir yang tidak minta lahir, tapi dia menjadi manusia. Oke, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Tolong buka Yesaya 43. Bapak Ibu Saudara, mari kita ajak saudara. Saya sempat melihat tayangan ini dan saya berpikir Tuhan, anak ini besar, kemudian anak ini jatuh di seks bebas, narkoba, atau prostitusi. Atau sesuatu yang menjadi baik, bisa menjadi orang yang berguna, bisa menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan, tapi ada sebaliknya.
seorang bayi yang polos seperti lembaran kertas yang kosong. Saya terpikir, Tuhan ampuni Tuhan. Sebab manusia telah berdosa. Mereka tidak salah Tuhan sebetulnya. Saya hancur saudara. Karena bagaimana perjuangan orang yang mau menyelamatkan seorang bayi yang bisa saja dibiarkan di menit pertama sampai ke-5 dan mati. Tapi ada orang yang tidak mau menyerah saudara. Sampai dia menangis. Begitu berharga. Tapi pada ujungnya hidup yang hancur. Salah siapa ini Tuhan? Apakah kesalahan ini kau timpakan kepada manusia? Saudara, di situ saya mengerti kasih karunia. Disitulah seorang pendoa akan berdiri. Menjadi seorang pendoa bukan sekedar hanya pelayanan doa. Tapi saudara harus mengerti perasaan Tuhan. Sampai saudara ngerti bahwa manusia telah berdosa. Siapapun mereka, mau kaum LGBT kah, mau pembunuh, perampok, teroris sekalipun saudara. Mereka dulu bayi yang tidak berdosa. Kita ngomong tidak berdosa, padahal semua bayi tetap mereka berdosa, tapi mereka belum mengerti dosa. Mengapa bisa begini saudara? Yesaya 43 berkata Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau, apa saudara, berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah. Dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Katakan amin. Bapak ibu saudara, satu hal yang sangat penting yang Tuhan mau ajarkan malam hari ini, bagaimana saudara hidup menggenapi hukum Taurat. Sama seperti Tuhan Yesus, hidup menjadi sempurna. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengerti keadaan manusia? Karena Tuhan mencari seorang yang mau berdiri. Sebagaimana yang dikatakan di dalam berapa yang aku mencari orang yang berdiri bukan. Yang pertama, aku mencari orang yang mau berdiri tapi aku tidak menemukan, mendirikan tembok. Yeskel berapa? Yeskel 22 ya. Ayat 20 ya. Yeskel 22 ayat 20 ya. Atau 20-22. 20-22 berarti. Atau Yeskel 20. Coba Yeskel 20. Sampai lupa ayatnya, gak pernah dibaca ayatnya. Berapa? Oh 22-30. Saya menemukan ayat ini
Karena Tuhan mencari di tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku supaya jangan kumusnahkan, tapi aku tidak menemuinya. Siapa yang mau berdiri? Seorang imam, saudara. Dan seorang imam itu harus mengerti tentang manusia. Kenapa Tuhan Yesus bisa menggenapi hukum Taurat? Karena dia mengerti. Karena dia imam besar. Di surat Ibrani ya, maybe di sana dikatakan bahwa dia bukan imam besar yang sama dengan imam-imam yang tidak dapat merasakan segala kelemahan-kelemahan kita. Imam besar yang kita punya adalah imam besar yang tahu benar manusia. Ada ya ayatnya? Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan Yesus bisa mengenapi hukum Taurat? Karena dia mengambil rupa manusia. Dan dia tahu di dalam setiap hati manusia. Maka itu kenapa Tuhan berkata bahwa kejadianmu dahsyat dan ajaib. Tuhan mengasihi kita. Ya, Ibrani 4:15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan apa saudara? Kelemahan-kelemahan kita. Melahirkan seorang pendoa syafaat karena dia tahu kelemahan manusia. Apa saja sebutkan di dalam hati manusia, sama seperti yang Tuhan Yesus katakan Markus 7:23, tolong buka. Saudara, di dalam Tuhan Yesus ada hal ini. Makanya ketika saya melihat bayi ini, hancur hati saya. Saudara harus berdiri bagi manusia. Kalau saudara mau menggenapi hukum Taurat dalam hidupmu, dan kau layak masuk kerajaan surga, maka saudara harus mengerti manusia itu. Saudara harus menjadi manusia. Dan saya mau katakan manusia itu adalah hamba. Ini yang Tuhan inginkan. Visi 10 tahun ke depan. Saudara bisa menjadi seorang yang menggenapi hukum Taurat. Sekali lagi yang bukan saja hanya berkata tentang hukum dengan peraturan. Tetapi yang saudara lakukan melebihi peraturan. Sebab yang saudara lakukan didasari oleh kasih. Oleh cinta. Kesadaran penuh apa yang saudara lakukan bukan karena peraturan manusia. Dan ini yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara. Sebagai seorang pendoa syafaat tidak mudah. Tuhan Yesus adalah seorang intercessor. Dikatakan di surat Ibrani, dia pengantara kita. Dalam bahasa Inggrisnya intercessor. Intercessor itu pendoa syafaat. Dan pendoa syafaat mengetahui benar tentang kelemahan. Ini pendoa syafaat tingkat tinggi. Markus 7:23. Semua hal-hal jahat ini sebelumnya ayat 22. Nah, ayat 20 aja ya. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Tuhan Yesus tahu. Sebagai manusia di dalam dirinya ada pikiran jahat. Tuhan Yesus punya loh pikiran jahat. Karena dia mengambil rupa seorang manusia. Kalau sampai Tuhan Yesus tidak masuk ke sana, dia tidak bisa menjadi pengantara kita. Dia harus tahu saudara. Tetapi Tuhan tidak berdosa. Makanya surat Yakobus berkata, dosa sedang mengintip, kuasai. Jadi kekristenan itu saudara, tingkatnya tinggi sekali. Memang kita lemah saudara. Tapi mari berjuang, saudara menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Saudara menggenapi hukum Taurat. Saudara tidak hidup di bawah hukum. Saudara, dan ini yang Tuhan Yesus ajarkan. Roh Kudus ajarkan kepada saya. Supaya saudara mengerti. Jelas malam hari ini tidak mungkin selesai. Mungkin 2 minggu lagi. Karena Selasa depan
Saya tiba dari Jakarta, mudah-mudahan kalau tidak capek saya saudara ya. Tapi saudara harus mengerti yang saudara catat. Malam hari ini Tuhan mau mencari seorang pendoa syafaat yang berdiri. Tapi bukan sekedar pendoa syafaat, tapi mereka hidup. Berjalan pada kesempurnaan. Mencapai kesempurnaan ketika saudara menjadi manusia. Dan saudara mengerti semua kelemahan yang ada di dalam manusia. Dan saudara tidak berdiri sebagai Tuan dan Hakim. Tapi saudara berdiri sebagai seorang hamba Allah. Katakan amin. Tidak mudah saudara, ini tingkat tinggi loh saya katakan. Tapi saya ajak, saya pun mengarah ke sana. Tuhan Yesus menjadi manusia. Pikiran jahat saudara. Setiap saudara punya pikiran jahat. Seorang pendoa pun dia punya pikiran jahat. Dan kita harus akui saudara. Tapi saudara tidak mau mengikuti apa yang ada di dalam sini. Kalau seorang berkata, oh tidak mungkin Pak, saya sejak percaya Tuhan Yesus tidak ada pikiran jahat. Anda penipu. Tidak saudara, semakin kamu dekat kebenaran, semakin kamu tahu bahwa kamu bobrok saudara. Itu pendoa loh saudara. Maka itu posisi kita. Nanti saya jelaskan ya, walaupun mimpi kurang 15 menit. Di dalam Filipi 2 ayat 5 Tuhan Yesus berkata, ya, melalui Rasul Paulus, tolong bukan nanti kembali ke Markus berapa 7 ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terhadap juga dalam Kristus Yesus. Perasaan apa saudara? Yang Tuhan cari seorang yang berdiri. Untuk berdiri di hadapan Allah, saudara harus menjadi sama seperti manusia yang memikul semua dosa. Maka Tuhan Yesus berkata, pikul salib. Sangkal diri, ikut aku. Sama seperti aku. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Tuhan Yesus hidup. Apa Tuhan Yesus hidup saudara? Ya ini yang saya mau jelaskan. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara, kalau Tuhan Yesus mempertahankan diri jadi manusia dengan rupa Allah, tidak ada pikiran jahat. Tidak ada yang najis, tidak ada yang jinah, tidak ada yang kotor. Makanya saya katakan saudara, Tuhan Yesus itu bisa gagal. Tapi dia berjuang untuk kita tidak gagal. Karena dia Adam yang akhir. Siapa yang disebut Adam saudara? Adam itu artinya manusia. Semua manusia pasti bisa gagal. Tergantung keputusan dia. Nah, saudara kan hanya membaca, melihat film. Kalau saudara sebagai Tuhan Yesus, saudara akan rasa bagaimana daging dan roh perang. Dia tidak berdosa saudara. Karena dia tahu kalau aku mati, aku akan melahirkan bermiliar orang. Maka itu firman Tuhan berkata, lebih baik satu orang kita korbankan supaya semua selamat. Itu kan Kayafas. Kayafas dihinggapi Roh Kudus itu. Bunuh satu ini supaya semua selamat. Loh kok ngerti saudara? Bahkan suruh milih Yesus Barabas atau Yesus Nazaret. Barabas bebaskan. Itu siapa yang ngatur saudara? Dan Kayafas bilang, lebih baik ini mati daripada semua ini hancur. Makanya Bapak Ibu Saudara, prinsip-prinsip ini dipakai dalam hal-hal peperangan, apalagi hari ini suhu politik kuat. Jadi main-main tentang ini, ada politik-politik yang tidak baik, ada niat-niat tidak baik, ada korban-korban. Tapi kembali saudara, kita harus mengerti Tuhan Yesus harus mengambil rupa seorang manusia. Maka ayat 7 berkata, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Berarti dan menjadi sama dengan manusia. Berarti manusia itu apa? Hamba.
Di Taman Eden Allah menciptakan Adam dan Hawa sebagai hamba. Semua manusia bukan tuan. Tidak ada tuan. Jadi posisi manusia itu sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa menggenapi hukum Taurat. Saya gambarkan dulu. Dialah Tuhan. Lord Adonai, Tuhan. Yahweh itu Tuhan. Dan manusia dia hamba. Manusia. Maka itu Tuhan Yesus, saya gambarkan Tuhan Yesus karena saya tidak tahu gambar Bapak Yahweh. Tidak ada seorang pun melihat. Makanya saudara, kalau saudara mendapat penampakan, selalu penampakan adalah Tuhan Yesus. Tidak pernah Bapak Yahweh, tidak ada saudara. Hanya Tuhan Yesus. Dan nanti kita akan melihat muka dengan muka. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti bahwa manusia itu adalah hamba. Kalau saudara tidak mengerti ini, Anda tidak bisa sempurna. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Allah itu sempurna. Hendaknya kamu serupa dengan Kristus. Dan Tuhan Yesus mengambil rupa seorang manusia hamba. Manusia bukan Tuhan. Tidak ada Tuhan dalam hidup kita. Kita semua hamba. Dan saudara mengerti seorang hamba. Dia disebut hamba karena dia punya Tuhan. Dan Tuhan hanya satu, Tuhan manusia. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan Bapa Yahweh yang mengutusnya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, hati-hati kamu. Jangan menyembah dua Tuhan. Karena dunia dan seisinya sudah dikuasai oleh yang namanya apa? Mamon. Setan. Dan setan itulah yang menguasai. Untuk membuat saudara apa? Menjadi tuan. Menjadi bos. Saudara disebut tuan karena dialah hakim. Tidak ada seorang pun hakim. Makanya Tuhan Yesus berkata, aku tidak menghakimi kamu. Tetapi firman yang aku sampaikan itu yang menghakimi kamu. Dan nanti Tuhan Yesus datang kali kedua itu air bah. Bukan air bah yang sesungguhnya seperti zaman Nuh. Tapi dikatakan kemarin minggu kita belajar. Sama seperti zaman Nuh. Tidak ada orang tahu masanya kapan air bah datang. Orang hanya melihat Nuh ini orang gila. Membangun bahtera di atas gunung. Tidak diberitahu kapan air bah datang. Demikian juga hari ini. Tidak ada satu orang pun tahu. Tetapi ketika anak manusia datang, penghakiman terjadi. Dan sudah terlambat semuanya. Pintu sudah ditutup. Tuhan Yesus datang sebagai siapa? Hakim. Nah ini kita mesti ngerti saudara. Maka itu Tuhan cari hari ini. Bukan hakim. Yang Tuhan cari itu hamba. Hanya orang yang menuju kesempurnaan, yang mengerti hal ini. Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Mengambil rupa seorang hamba. Orang ini bisa berdiri di hadapan Allah saudara. Sama seperti Tuhan Yesus, dia merasakan kelemahan manusia. Jadi sesungguhnya manusia dan manusia, ketika manusia bertemu dengan manusia Bapak Ibu Saudara, maka manusia hamba. Inilah yang disebut manusia bertemu manusia, hamba, dan inilah sesama.
saudara tidak bisa berdiri seperti Tuhan Yesus kepada sesamamu. Bagaimana saudara bisa berdiri di depan saudara? Atau kita sama-sama berdiri? Karena dia mulai mencoba menjadi tuan. Dan saudara tahu pekerjaan setan apa hari ini? Menjadikan saudara tuan. Dan saudara tahu tuan itu mereka menguasai, menghakimi. Tidak bisa saudara. Tuhan menolak seorang pendoa yang memiliki hati tuan. Tidak bisa. Maka itu ketika Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib, Allah melihat dia hamba. Tidak ada kesombongan saudara. Bagaimana seorang hamba bisa sombong dengan hamba yang lain? Tolong buka di Matius 4 ayat 8. Ini nanti biarkan, jangan dibuang dulu. Nanti Selasa depan saya akan lanjutkan supaya Bapak Ibu Saudara nanti menangkap sesuatu yang membuat engkau visi 10 tahun ke depan tuh benar-benar mengerti. Dan Tuhan menemukan seorang hamba. Tuhan menemukan seorang the truth worshiper, penyembah yang benar. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan apa saudara? Kemegahannya. 9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau apa saudara? Sujud menyembah aku. Lihat saudara, pintar ya iblis. Sujud menyembah aku. Itu yang Tuhan Yesus berkata. Jangan mengabdi kepada dua tuan. Maka berkatalah Tuhan Yesus kepadanya, enyalah iblis. Jadi Tuhan Yesus sedang ditawari apa ini saudara? Ditawari pekerjaan. Ditawari seluruh dunia, kesuksesan. Bahkan menjadi seorang presiden. Semua ini aku serahkan kepadamu. Saudara, Tuhan Yesus tahu. Kalau dia terima, dia gak bisa naik di atas kayu salib. Karena iblis mulai memasukkan dalam hati Tuhan Yesus adalah ketamakan. Maka itu Tuhan Yesus bisa mengajar murid-muridnya. Ketika murid-muridnya bertanya, guru siapa yang duduk bersama-sama engkau di antara kami? Siapa yang terbesar di antara kami? Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang mau menjadi besar, dia harus menjadi hambamu. Sebab aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kenapa Tuhan Yesus berkata itu? Dia protek dirinya saudara. Kalau Tuhan Yesus tidak memprotek dirinya dengan perkataan hamba, gagal ya saudara. Dan Tuhan Yesus bisa gagal loh Bapak Ibu Saudara. Tapi dia tidak mau gagal. Ayatnya ada. Dia bisa berdosa. Tapi dia tidak mau berdosa. Mari saudara, kita akan belajar. Tuhan, aku bisa berdosa. Tapi aku gak mau berdosa Tuhan. Karena aku tahu keluargaku butuh diselamatkan. Aku tahu kotaku harus diselamatkan. Tuhan cari orang gak berdosa. Tidak mudah saudara. Kita hanya ego, ambisi kita. Yang kita pikirkan hanya dunia kita saudara. Kita tidak pernah mikir Tuhan Yesus. Kita ini hanya mempropaganda Tuhan Yesus. Memanipulasi Tuhan Yesus hanya untuk kepentingan kita. Tuhan Yesus akan bangga dengan orang-orang yang berhidup sama dia. Orang-orang yang selibat, tidak menikah, mati bagi Tuhan. Bukan sekedar tidak kawin saudara. Tapi mereka ngerti ini. Ada orang-orang yang mau mati karena dia tahu di belakangnya ada banyak orang yang belum diselamatkan. Maka itu saya pesan Bapak Ibu Saudara ya. Kalau keluargamu
ada banyak yang belum selamat. Kamu harus mati sama Tuhan. Caranya gimana, Pak? Berikan hidupmu melayani Tuhan. Tuhan cari korban. Pak, ini Pak masih banyak Pak. Kakaknya bapak saya, ini semua keluarga. Harus ada orang yang mau berdiri. Bukan sekedar jadi Kristen. Bagikan Injil. Kamu mau mati enggak untuk keluargamu? Dengan cara apa? Meskipun kamu bisa berdosa, tapi kamu tidak mau berdosa. Kenapa? Supaya keselamatan terjadi. Saya saudara, saya bisa hancur loh saudara hidup saya kasih tahu. Tapi saya tidak mau hancur. Asal saudara mengerti ini dulu. Kembali ke surat Markus. Oh sorry. Terusin dulu dikit yang Matius 4 tadi. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Matius 4 tadi. Yang ayat berapa itu? 10. Jadi jangan main-main tentang hal ini. Target kita sempurna. Di tengah kekotoran dalam diri kita loh, saya kasih tahu. Itu yang kita belajar nanti. Kotor banget loh kita ini. Maka berkatalah Tuhan, nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada siapa? Dia sajalah. Engkau apa saudara? Berbakti. Saudara, Tuhan Yesus terusik banyak saudara. Dia bisa kawin, saya kasih tahu. Tuhan Yesus itu bisa memilih kawin saudara. Dia tersohor. Rasul Paulus bilang, kenapa saya tidak punya hak untuk menikah? Rasul-rasul lain menikah. Bukankah saya juga punya hak untuk menikah? Tapi aku tidak mau menikah karena aku tahu zaman ini. Dan aku mau berikan hidupku. Karena aku berhutang dengan orang-orang Yahudi. Dan bangsa yang tidak mengenal Allah. Berbakti saudara. Iblis suruh saudara berbakti ke siapa? Bukan kepada Tuhan. Tahu kata berbakti? Berbakti itu benar-benar berhidup. Tapi berapa banyak orang mengerti hal ini? Karena mereka pikir mereka bos. Karena mereka adalah Tuhan. Tidak bisa hamba. Hamba itu hanya dengan Tuhan. Kita sama-sama hamba. Tidak ada satupun yang jadi Tuhan. Saya tidak boleh nyembah manusia. Siapapun manusia, mau dikatakan orang suci atau tidak, saya tidak boleh nyembah. Saya hanya menyembah kepada Yesua, Hamasiah, dan Yahweh. Jangan ngabdikan diri saudara. Siapapun manusia. Karena kita disebut hamba. Karena kita punya Tuhan. Saya tutup di Markus 7. Saudara, saya katakan, Tuhan Yesus mengambil rupa seorang hamba supaya dia lolos. Karena dikatakan di dalam surat Filipi, dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi seperti manusia, bahkan dia taat sampai mati di kayu salib. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Sebagai apa saudara? Manusia. Bukan malaikat. Dia tidak hadir seperti malaikat. Malaikat dia nggak tahu jinah. Malaikat nggak punya jinah. Dia punya kehendak bebas saja. Manusia di dalamnya jinah. Korupsi. Percabulan. Semua kejahatan ada manusia. Dan kita semua manusia.
Coba lihat kanan kiri, manusia atau bukan? Kalau bukan diusir. Hal ini bukan terus begini membuat saudara excuse memaafkan diri. Lu betul tahu Pak Febi memang benar. Saya kan manusia. Jadi kalau saya zina ya saya manusia. Loh, kamu enggak ngerti hamba. Makanya ketika saudara dibaptis di Roma 6 itu saudara menjadi hamba kebenaran. Saudara mati dan hidup bagi Allah. Bukan bagi dunia. Sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bagaimana dia bisa taat sampai mati, saudara? Ya, dan Allah mengaruniakan mengaruniakan satu nama di atas segala nama. Kembali ke Markus tadi, Markus 7:23. Ini 21 dulu. Sebab dari dalam dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Dalam Tuhan Yesus ada pikiran jahat. Karena dia manusia. Dalam Tuhan Yesus ada percabulan. Karena dia manusia. Dalam Tuhan Yesus ada pencurian. Kenapa Tuhan Yesus bisa berkata dalam hati manusia ada pencurian? Karena dia tahu hatinya ada pencurian. Kalau Tuhan Yesus kosong suci, buat apa naik kayu salib? Di dalam Tuhan Yesus ada pembunuhan. 22. Dalam Tuhan Yesus ada perzinahan. Dalam Tuhan Yesus ada keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu. Ada saudara, iri hati, ada hujat, kesombongan, kebebalan, ada. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Semua. Ketika saudara mengambil rupa seorang hamba, saudara menyadari bahwa dalam manusia itu begini. Ada semua. Di dalam kita ada semua. Meskipun saudara lahir baru, saya katakan. Di dalammu ada zina. Di dalammu ada perceraian. Di dalammu ada kemabukan. Di dalam semua ada. Jangan saudara berkata bahwa saudara lebih baik dari seseorang. Tidak bisa. Ini saudara yang membuat engkau sempurna nanti. Karena banyak kejatuhan para pendoa. Karena kita ini imam semua, betul? Kejatuhan para pendoa. Karena mereka berdiri atas manusia. Bukan sebagai hamba dan pengantara. Tapi sebagai hakim. Karena dia mulai merasa bahwa dirinya lebih baik. Sehingga mereka sudah tidak punya belas kasihan. Tuhan Yesus berkata yang kukehendaki belas kasihan. Berdoa dengan belas kasihan bagaimana? Bapak ibu saudara hanya kasih karunia Allah. Hati-hati saudara saya katakan. Ada banyak orang akan gugur. Kalau saudara tidak mengerti tentang kebenaran ini dan membawa saudara semakin kudus. Orang yang semakin kudus adalah orang yang memahami kebobrokan manusia. Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini yang kugendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar melainkan orang berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya harap malam hari ini saudara mengerti. Penting kita harus mengakui di dalam diri kita. Supaya saudara adalah hamba, bukan hakim. Karena Tuhan itu pencipta, penguasa. Dan Bapak Ibu Saudara akan mengasihi seseorang sebagai sesama manusia. Dan murid Tuhan Yesus berkata, siapakah sesamaku? Dan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang penyamun. Minggu depan saya lanjutkan. Kita berdoa.
Bapa di surga, ajar kami berdiri sebagai seorang yang menggenapi hukum Taurat seperti Tuhan Yesus. Sehingga kami memiliki hati seorang hamba dan kami boleh berdiri sebagai imam-imam pengantara. Karena kami tahu, kami sadar di dalam diri manusia tidak ada yang baik. Jika kami boleh melakukan apa yang Kau kehendaki, itu karena anugerah. Itu karena Roh Kudus yang memampukan kami, yang membuat kami tidak mau berdosa. Kami berjuang sama seperti Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus dapat berdiri di hadapan Allah sampai hari ini sebagai imam besar, karena Tuhan Yesus yang dapat merasakan kelemahan, kejahatan-kejahatan, tipu muslihat yang ada di dalam diri Tuhan Yesus sebagai manusia, tetapi ia tetap menjaga hidup seturut dengan firman Allah, sehingga Tuhan Yesus boleh menjadi pokok keselamatan bagi semua orang. Ampuni kami ya Bapa, kalau kami justru kami sombong, angkuh, tegar tengkuk. Kami tidak pernah mengerti hati Tuhan. Kami hanya peduli dengan diri kami, kekayaan, kesuksesan, berkat jasmani. Kami tidak menyembah kepada satu Allah, tapi kami menyembah Mammon, kami menyembah pekerjaan. Karena kami tidak mau berdiri sebagai orang yang membangun tembok. Visi 10 tahun ke depan 2033 Bapak temukan di tempat ini orang-orang yang mau berdiri membangun tembok sebagai pengantara pendoa syafaat yang memiliki hati hamba. Sehingga kami semua boleh menjadi sempurna. Dan apa yang kami lakukan ini bukan didasari peraturan manusia, tetapi karena cinta kami kepadamu ya Bapa Yahweh, dan cinta kami kepada putramu Yesus Kristus Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap imam-imammu yang ada di NCC Internasional malam hari ini, mereka semakin mengerti menjadi pendoa syafaat bukan hal yang biasa, tetapi mereka harus mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bahkan sebagai manusia mereka harus taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Tuhan, hamba menyerahkan imam-imammu semua. 24 pintu gerbang surga sampai 12 jam 12 malam ini, bahkan dini hari. Kami bersyukur saat ini, mari buka kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara, terimalah hikmat surgawi, impartasi warisan surga, warisan rohani aku lepaskan malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kekayaan rohani dalam Kristus aku lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima. Dan aku akan menjadi seorang yang dipenuhi dengan hikmat Allah dan penuh roh. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah menerima berkat bersama katakan amin. Sampai bertemu lagi.